Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Ya, hari ini hari Sabtu teman-teman, tanggal 29 Oktober tahun 2022 teman-teman. Nah, kami sudah ada di Serono. Nah, mungkin teman-teman tanya kenapa sih sekarang itu lebih banyak di Serono daripada kebun satunya. Karena kami lagi merintis usaha baru, yaitu menjual pohon durian, dan Serono adalah tempat yang sangat strategis teman-teman. Jadi hampir setiap hari kami sekarang di sini. Nah teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami. Ya, pertanyaannya begini, apa tidak takut ya dengan pemakaian pupuk kimia yang seperti di tempat kami? Apakah nanti tanahnya itu tidak tanah kan katanya, ini kata mereka yang bertanya, apa tidak takut tanahnya itu nanti akan jadi keras, bantat dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman ya, kenapa sih kami mengambil sikap gabungan sama organik sama pupuk kimia? Karena apa? Kami memang sempat bertanya kepada seorang konsultan di Malaysia, Lim Chin Ki ya, Mr. Lim Chin Ki. Mereka mengatakan pada waktu itu, kami langsung bertanya, bagaimana kalau kebun organik? Jawabannya kaget, membuat kami kaget. Kalau mau dimakan sendiri silahkan, jawabannya gitu. Tapi kalau untuk industri harus dikombinasi antara pupuk organik dan pupuk sintetis teman-teman. Nah kalau teman-teman bertanya apakah nanti, katanya banyak yang ngomong gini, wah nanti tanahnya nanti bisa padat, tidak gembur dan lain sebagainya. Itu salah satu. Nah coba kami tunjukkan ya teman-teman, tanah di tempat kami ya, di bawah kanopi ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Nggak tahu apakah ini masuk ke kategori gembur apa padat ya. Nah, kayak gini tanahnya, kayak gini ya. Kalau kita gali kayak ini, padahal ini tidak pernah kami ya, tidak pernah kami kami gemburkan, tidak pernah kami cangkul, tidak pernah kita garbu dan lain sebagainya, tidak. Di tempat kami tidak mengenal cara-cara seperti itu teman-teman. Jadi kita biarkan aja. Nah kenapa kok bisa gembur ya? Kenapa bisa gembur? Karena apa? Salah satunya kami jaga teman-teman kelembapan tanahnya itu dengan memelihara rumput seperti ini ya. Nah rumput ini sengaja kami biarkan seperti ini. Ini nanti kita sedang coba tanamnya rancis ya, tapi belum tumbuh gede, belum berkembang baik ya. Nah dengan cara seperti inilah ya, salah satunya itu bisa menjaga kelembapan tanah ya. Rumput ini sengaja kami biarkan liar, teman-teman bisa perhatikan itu, baik di kanopi itu juga kami biarkan aja, di bawah kanopi itu juga kami biarkan aja ya, seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ya kan, nih rumputnya ya, rumputnya subur tapi tanamannya juga tetap subur ya. Kita biarkan teman-teman. Nah dengan dibiarkan itulah kelembapan tanah akan terjaga dengan baik teman-teman ya. Kelembapan tanah akan terjaga dengan baik. Nah kalau kelembapan tanah terjaga dengan baik, itu tentu baik untuk tanaman durian kita ya. Baik untuk tanaman durian. Kemudian yang ketiga, yang lainnya itu mikroba akan jadi hidup. Jadi mikroba dan cacing itu akan berkembang biak di tanah-tanah yang kelembapannya terjaga. Itu menurut yang kami tahu teman-teman ya. Mikroba ya, cacing bisa hidup teman-teman di bawah tanah-tanah yang seperti ini, yang terlindungi, tidak gersang, tidak kekeringan. Itu cacing dan mikroba itu bisa hidup. Nah cacing, pekerjaan cacing itu kan membuat lubang-lubang sehingga oksigen bisa masuk. Jadi lubang-lubang itulah yang membuat ya oksigen itu bisa leluasa masuk ke dalam tanah, yang tentu dibutuhkan untuk penggemburan, proses penggemburan. Nah kemudian dengan adanya cacing ya, cacing itu nanti kan bikin kotoran teman-teman ya. Cacing itu kan akan bikin kotoran. Nah kotoran-kotoran cacing inilah yang pupuk organik yang kualitasnya jauh lebih baik dari kohe kambing
dari kohoi sapi, dari kohoi ayam. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan ya kami bukan menyebabkan, kami memiliki sebuah keyakinan bahwa tanpa kami beri kohoi kambing, ya pupuk organik kohoi kambing atau kohoi ayam secara rutin, tetapi dengan adanya cacing di dalam tanah itu menyebabkan tanah menjadi gembur. Nah, kotoran cacing itu sendiri akan menjadi sebuah pupuk, ya kan? Nah, banyak juga yang bertanya, apakah rumput-rumput nanti tidak menyerap makanan? Tetap menyerap, teman-teman. Ya, tetap menyerap. Jadi kalau kita pupuk, kalau kita mupuk kan cuma kita tebarin gitu aja. Nah, itu rumputnya tetap ngambil. Nah, pertanyaannya, ngambilnya seberapa? Terus manfaat yang kita dapat seberapa? Kan harus dihitung. Kalau ngambilnya hanya sedikit, kemudian manfaatnya jauh lebih banyak, kenapa enggak dilakukan? Kan gitu, teman-teman. Ya, kenapa tidak dilakukan? Gitu loh. Jadi ini apa ya? Kita harus bijak atau kita harus pandai, teman-teman. Pandai menentukan sikap atau memilih. Ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya dipupuk kimia aja nanti tanahnya akan keras. Kalau tanahnya keras itu kurang baik untuk tanaman. Kemudian kalau dipupuk kimia terus, ya tanaman tidak akan bertahan lama. Saya kadang-kadang bingung kata siapa. Ya, produsen pupuk sintetis itu juga melakukan sebelum menyebar menjual pupuk itu, mereka juga melakukan sebuah penelitian, teman-teman. Yang di dalamnya anggotanya para dokter, bisa juga para profesor yang mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, kami coba ingin membuktikan, benarkah kalau pupuk itu dipupuk kimia itu nanti akan katanya sih, ya, batangnya kurang bagus. Nggak tahu apakah di tempat kami itu masuk kategori bagus atau enggak batangnya. Padahal prosentase ya kami gunakan untuk pupuk nitrogen, NPK itu kebanyakan kami gunakan adalah sintetis. Ya, pupuk sintetis. Nah, karena apa? Kami yaitu tadi memiliki sebuah keyakinan bahwa para ahli yang sudah menciptakan pupuk-pupuk sintetis itu, mereka juga sudah kompeten di bidangnya, tidak ngawur, teman-teman, tidak ngawur. Dan pemakaiannya bukan di tempat kami aja, di seluruh dunia banyak mereka pakai menggunakan pupuk itu. Karena apa? Kalau kita ngomong skala industri untuk perkebunan dan lain sebagainya, itu biaya organik sangat mahal, teman-teman. Kurang menurut kami kurang visible. Ya, kurang visible. Nah, teman-teman praktekkan sendiri aja. Ya, jangan nyuruh praktek di kami. Kami nggak mau. Ya, karena apa? Kami tidak ingin kosnya terlalu tinggi, hasil yang tidak maksimal itu sesuai dengan jawaban dari Limsin Kia kami tanya dulu. Ya. Lupakan organik kalau untuk untuk skala industri, tetapi kalau hanya sekedar di hobi, silahkan. Nah, hobi silakan. Nah, masa saya tanam 300 untuk hobi? Nggak mungkin. Jadi marilah kita bijak dalam bersikap. Ya, silahkan tentukan pilihan Anda, tetapi dengan dasar pengetahuan yang sampai nanti kenapa kok saya begini, kenapa kok begini dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi. Karena apa? Kita di lapangan sudah yang membuktikan bahwa beberapa pohon yang mereka pupuk ya tidak digabung, itu hasilnya tetap kurang maksimal. Kami sudah membuktikan. Kalau teman-teman nggak percaya, kan sendiri. Jangan suruh kami buktikan. Oke, teman-teman, dari Srono ya. Dari Srono ke Paman Srono ya. Banyuwangi Dewan Durian Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.